Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi ja'alana minal mu'minin wal muttaqina hakka insyaallah. Alhamdulillah pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa taala menyapa kita dengan sapaan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya. Pada kesempatan kali ini kita kembali mudah-mudahan mendapatkan siraman yang bisa membangkitkan semangat kita untuk bisa mengisi sisa-sisa hidup kita, untuk melanjutkan sisa perjuangan kita. Sebagai seorang muslim, fungsi rumahnya paling tidak ada 3 hal. Ada 3M yang sering saya sampaikan. Fungsi rumah bagi seorang muslim 3M. Pertama adalah rumahnya sebagai maskan, tempat berbahagia, tempat merasakan ketenangan. Maskan itu dari kata sakana yaskun. Maskan itu artinya tempat merasakan sakinah, tempat merasakan kebahagiaan. Ternyata mungkin berpuluh-puluh tahun kita sudah punya rumah, tetapi tidak bisa menikmatinya karena lebih banyak di luar rumah. Bahkan pagi kita keluar, sore, malam baru kembali ke rumah. Terus di luar, bahkan kita berlomba keluar rumah, itu tidak salah. Karena bagi seorang muslim mencari maisha, penghidupan itu juga penting. Tapi ingat, mencari penghidupan lalu berhenti tidak mendapatkannya kebahagiaan di rumahnya, tidak menjadikan rumahnya sebagai maskan, tetap itu gagal dalam mengendalikan rumah tangga. Mari kita berbahagia di rumah kita. Jadikan rumah kita adalah merasakan sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan. Rumah tidak mesti besar, tidak mesti mewah, tetapi ada suasana keluarga kita semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua punya prioritas yang sama, mendahulukan qala Allah wa qala Rasul. Ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul itu target. Terlaksana fungsi-fungsi keibadahan kita, fungsi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi pertama M, masken. Yang kedua, rumah kita adalah fungsi masjid. Masjid. Kalau masjid hari ini banyak yang ditutup, banyak fungsi terbatas. Ternyata rumah salah satu fungsinya adalah, kata Nabi SAW, ada kurang lebih 7 hadis yang menyebutkan bahwa ija'alu min solatikum, jadi kalau solat kalian itu fi buyutikum, itu di rumah kalian. Illa solatal maktubah, kecuali dalam keadaan normal itu solat 5 waktu di masjid. Ini berarti bahwa solat itu sesungguhnya tidak boleh semuanya di masjid, harus sebagiannya di rumah, terutama sekali solat sunnah. Nah sekarang kita lebih banyak menjadikan rumah kita sebagai maskan, juga sebagai masjid, tempat sujud, tempat merasakan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, itu dalam rumah kita. Mungkin selama ini kita lebih banyak fokus ibadah di luar, tapi rumah kita jarang ditempati ibadah, jarang ditempati sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, Rasulullah SAW adalah pembina rumah tangga yang terbaik. Ternyata beliau menjadikan sebagian sholatnya adalah di rumahnya. Tapi keadaan normal sholat sunnah. Tapi dalam keadaan wabah seperti ini, bisa jika memang sesuai dengan petunjuk fatwa majelis ulama, posisi dalam keadaan tidak terkendali di rumah itu menjadi sunnah. Posisi tidak terkendali di rumah menjadi sunnah. Posisi tidak bisa lagi dibendung masalah menyebarnya virus ini di rumah, itu sesuatu yang mulia jika posisi seperti itu. Yang terakhir saudaraku, rumah
bukan cuma sekedar mendapatkan sebagai tempat maskan, tempat madrasah, tempat sebagai masjid, tapi M yang ketiga adalah fungsi sebagai madrasah. Masjid, rumah bisa menjadi madrasah, artinya sekolah. Disinilah saat-saat suami atau orang tua menjadi guru di hadapan istrinya, guru di hadapan anak-anaknya. Dia menjadi murabbi, pembimbing. Dia menjadi mursyid sebagai pembimbing dan penasihat di rumah tangganya. Inilah saat-saat ar-rijalu qawwam kembali ke rumahnya. Dan inilah saat-saat seorang anak mendapatkan nasihat dan ajaran langsung lebih banyak, lebih intensif dari orang tuanya sendiri. Sesungguhnya anak yang punya kewajiban mendidik adalah orang tuanya. Sesungguhnya guru di sekolah, di pesantren, itu adalah titipan orang tua yang dititip karena ada satu hal. Tapi corona, saudaraku, menyebabkan orang tua mengambil alih langsung. Dan disinilah orang tua menjalankan fungsi betul, menjadikan rumahnya sebagai madrasah, sebagai fungsi tempat pendidikan. Banyak ulama-ulama sukses dulu dicetak itu di rumahnya, orang tuanya sendiri, keluarganya sendiri yang langsung mencetak. Mari kembali ke rumah, jadikan rumah kita 3M: maskan, madrasah, dan fungsi masjid. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.